Ya Rabbana fir yassir tahdina qarrib wa'alib bainana ya Rabbana. Yang saya hormati panitia terhib Ramadan dan pelaksanaan realisasi Ramadan, sahabat saya dulu di sektor 5. Sektor 5 harus jadi RW, pindah kemari jadi pengurus juga. Mau kemana aja dikejar ente mah. Yang saya hormati Pak RW beserta seluruh jajaran pengurus, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak lama kultum lah ya. Kenapa perlu kultum? Di akhir-akhir Ramadan memang semakin berat tantangan kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Beberapa masjid, surau, musalla sudah mulai safnya maju ke depan. Artinya jamaahnya makin berkurang. Kalau mau ngelihat penuh jamaah ada di Pasar Marakas, Pak. Iya. Saya kemarin mau ngisi di belakang itu, ya ilaha illallah, nggak bisa lewat, akhirnya putar balik lewat belakang. Alhamdulillah. Jadi hari ini Lailatul Qadar pada dicari di Marakas Square ya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul beneran, Pak. Amin. Hadirin musal yang saya banggakan, saya nggak lama saya ingin berdoa di malam yang keberapa, Pak? 24 ya? 24 ya. Mas ini biasa di dulu deh. Lebaran berdasarkan hasil kalau bocoran Departemen Agama pemerintah, walaupun kita ngumumin beliau itu jatuh pada hari Senin tanggal 31 ya Maret, karena bintang sudah menunjukkan minus 0 derajat. Nah, insya Allah wallahu alam, tapi kita nunggu dari hasil sidang isbat, sidang dari pemerintah yang diadakan. Tapi bocoran dari teman-teman Departemen Agama, Pak, insya Allah tanggal 31 Pak RW. Jadi Pak RW kalau mau pulang kampung udah bisa siap-siap berarti kan. Pulang lah Pak RW. Ya. Hadirin yang mulia, saya hanya ingin berdoa bil khusus kita yang hadir pada hari ini, bil khusus di lingkungan RW ini di West Manhattan. Jadi kita sholat di Amerika nggak jauh-jauh, ada di sektor 5 wilayah. Mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita baik masih hidup maupun yang udah meninggal dunia. Bagi yang masih hidup semoga Allah berikan sehat walafiat orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal dijadikan kuburnya raudhah min radil jannah, teman daripada teman surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita pun diampuni dosanya oleh Allah, diberikan taufik dan hidayahnya. Udah nggak ada ngoplos minyak lagi ya, ya Pak. Ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ayah bunda kita yang menanti kita di kampung halaman segera bisa berjumpa dengan kita dalam kondisi tidak ada halangan satu apapun. Al-Fatihah ta'ala bin niyatil futuh wal munuh salihatil jasad ruh wa taubatan nasuh ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, Allah jadikan bagi orang-orang yang berpuasa itu pahala yang luar biasa besarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan kala dia berbuka puasa. Bil khusus nanti di akhir Ramadan itu seluruh amal-amal kebaikan kita akan dikembalikan kepada kita. Ini enaknya Pak RW. Amal kemarin iftar jama'i, yang nyumbang lontong, yang nyumbang bakso gitu kan, ada aram-aram, ada tempe, mendoan, seluruhnya akan dilipat gandakan dan dikembalikan kepada orang-orang yang berpuasa. Amin. Ini enaknya. Maka kata Nabi SAW, kebahagiaan kalau berbuka, finalnya Allah berikan rahmat bagi orang-orang yang selama Ramadan dia paksakan buat ibadah. Pak, oh ada orang nih, ini karena sedikit jadi nggak nyaut ya. Biasa kalau nggak nyaut ada masalah biasanya. Kalau nggak masalah psikolog, masalah ambek di rumah, jangan dibawa di masjid ya, Pak RW. Jadi hadirin yang mulia, paling bahaya kata Imam Malik bin Dinar,
tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jauh dari kita. Allah sibukkan kita dengan urusan-urusan dunia selama bulan puasa. Dunia memang perlu, fulus perlu, karena pulang kampung pakai duit. Kalau saya dulu pernah suruh belajar sama Mbah Yai, dia manggil kiai saya Mbah Yai. Ente udah belajar di alam lain aja dah, ente niat udah nyampe sono. Saya ini nggak sanggup Pak RW, karena saya harus melintasi beberapa alam-alam yang nggak saya suka gitu. Saya orangnya jijian, nggak seneng melihat siluman, nggak seneng melihat girandong, maka saya tolak. Dulu Limbat minta ke Mbah Yai saya pun ditolak. Limbat bayar 150 juta, nggak dikasih sama guru saya. Bayar Pak, 150 juta duit beneran. Tapi saya hanya suruh puasa, tapi saya nggak sanggup. Karena saya masih jelek-jelek gini, pegawai BUMN Pak, bekerja juga, nggak ngurusin dakwah doang. Kalau ngurusin dakwah itu malu sama Ustadz Fitri. Fitri kemana-mana nggak pernah dibayar Pak beliau tuh. Maka hidupnya berkah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia, terakhir waktu nggak cukup memang kalau 7 menit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merindukan orang-orang yang ibadah puasa Ramadan. Bahkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat merindukan orang-orang yang berpuasa Pak. Maka kalau ini kita tahu, paksakan sehingga akhir Ramadan itu kita menggapainya, nggak tergerus dengan waktu begitu saja lewat berlalu. Maka kata Imam Malik bin Dinar, siapa orang yang sudah Allah nggak sayang kepadanya, dia tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang itu ya Pak ya. Amin. Kenapa? Karena Ramadan kelihatannya hari ini menjelang 24 bulan Ramadan. Sedikit lagi, seminggu lagi kita lebaran. Itu waktu cepat berlalu, begitu cepat Pak. Karena kata Nabi SAW, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu-waktu mustajabah, itu waktu itu cepat berlalu. Seperti Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal lail, demi waktu malam. Berapa malam kita istirahat, 8 jam, 9 jam. Kalau kita sibuk kayak Ustadz Fitri 4 jam, 3 jam, 2 jam beliau istirahat. Selanjutnya waktu telah berubah. Kalau malam itu tidak digunakan berzikir ibadah kepada Allah, malam waktu itu telah berlalu dan kita sia-sia di hadapan Allah. Adalah waktu duha. Berapa banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, pekerjaannya. Saya jelek-jelek bekerja Pak. Kalau saya itu kerja kantornya dulu di dalam Pak, kecil, yang mungkin secara logika nggak nyampe target. Tapi kita biasanya zikir ma'rifat itu selawat kepada Nabi. Kantornya di dalam Pak, orang malas ke kantor saya. Saya di divisi pelayanan Pak. Itu nggak mungkin dia akan, tapi saya bisa juara Pak. Karena setiap malam itu, setiap ba'da sebelum subuh, kalau nggak subuh, maghrib, isya, hari itu saya nggak boleh batal. Itu namanya zikir ma'rifat, salawat kepada Nabi. Kalau Pak RW mengundang sekali-sekali boleh Pak. Tapi 40 hari nggak boleh batal. Kalau dikerjakan subuh nggak bisa lewat maghrib nggak bisa, isya nggak bisa. Pokoknya hari itu nggak boleh batal. Kalau hari itu batal, ngulang lagi Pak. Tahu Bapak bisa merasakan itu dahsyatnya luar biasa. Banyak teman-teman saya itu mendapatkan nadrah dari zikir itu. Ya Allah, yang diselamatkan dari kecelakaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman saya gendut tapi waktunya habis ya. Saya bilang 7 menit, ini 1 menit lagi habis. Ya lain waktu aja dibahas deh. Teman saya gendut naik motor ke Priok, jatuh. Logikanya dia akan rusak, motor hancur. Dengan izin Allah, Allah selamatkan. Dia sepanjang jalan kalau berangkat, ya Sayyidi, doa jalan sudah. Di perjalanan dia selalu gitu, Fatihah kepada Nabi, Katibah kepada ulama-ulama, para mursyid-mursyid. Dia jalan, ya Sayyidi ya Rasulullah. Tuh, tiap kali dia jalan. Tapi dia pelan, dia jahar gitu kan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musi'ina qad ja'u li dhanbiya astaghfirun Allah. Kakak saya alhamdulillah baru kecelakaan kemarin. Dia memang sering kecelakaan beliau. Kita sudah ingatkan bahwa
kendaraan itu Pak yang secara safety, remnya bagus, mobilnya baru, nggak jaminan Pak. Teman saya 5 tahun yang lalu tugas logistik KPU turun di Cianjur, mobil boxnya baru, remnya bagus, supirnya jago, turun di Cianjur kan turunan tuh Pak. Pak RW pernah ke Cianjur Pak? Belum? Ya berangkat Pak besok habis lebaran ya. Itu kejungkal Pak. Padahal mobilnya bagus, remnya bagus, orangnya safety, masih muda supirnya. Kenaiknya atau tukang turunin angkut barangnya pun sehat walafiat. Tapi Allah berkeizinan lain. Turun, akhirnya supirnya kelindes, kepala truknya itu meninggal, pengawalnya pun meninggal. Jadi Pak, kalau perjalanan ke kampung nanti adabnya banyak. Selain berdoa kepada Allah, minimal berwudu kalau mau jalan. Yang kedua, jalan pergi keluar dari rumah bisa ya, hafal ya. Anak-anak kita kan hafal tawakkaltu 'ala Allah, ya kan? Terus setelah itu kendaraan dipegang. Buka bismillah, duduk alhamdulillah ke mobil. Mobil jalan dipanasin subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrin wa inna rabbil lamunqalibun. Ada kalau naik pesawat, naik kapal laut, majriha wa mursaha, inna rabbil laghafurur rahim. Jalan kita nikmat, berbanyak selawat sampai kampung alhamdulillah. Kalau jadi kecelakaan udah nilainya ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak berdoa kepada Allah, sia-sia perjalanan kita. Ini waktu udah habis. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban uqtalahu ar-rayyan. Kata Allah, dalam surga itu Allah ciptakan namanya pintu surga ar-rayyan. Surga ar-rayyan itu diberikan bagi orang-orang yang menjalani ibadah Ramadan di bulan Ramadan karena Allah dan karena beriman kepada Allah dan hanya mencari keridhaan Allah. Ar-rayyan itu bermakna salah satunya memuaskan. Pak. Ya. Woi. Ya, siap, kalau Pak. puasa yang paling berat apa Pak? Ini terakhir. Nahan lapar, nahan sigaret, ngerokok. Kalau Pak RW ngerokok ya. Yang paling berat puasa itu nahan apa Pak? Nahan nafsu. Yang paling berat sebetulnya nahan haus. Puasa rata-rata minum duluan, kepali perokok pasti ngerokok. Makanya Allah sediakan ar-rayyan itu maknanya Allah sediakan kenikmatan yang sungguh-sungguh memuaskan bagi orang-orang yang beribadah Ramadan penuh karena Allah dan ridha Allah. Jadi jangan kau tinggalkan ini Pak. Ini 24, 25, 26, 27, 30, 31 kita udah lebaran. Jangan sia-siakan Pak, paksakan. Kalau nggak ada orang pun zikir di sini malam-malam bangun, diawali dari jam 11 sampai jam 2. Jam 11, jam 2 itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya jam segitu. Kita bangun jam 3:30, ketinggalan kan Pak? Mulai jam 11. Nanti lain waktu kita dibahas kalau diundang Pak Ustadz Fitri, bagaimana 24 jam kehidupan Nabi. Nabi bangun malam persiapan jam 11, bukan jam 3 malam. Karena jam 11 sampai jam 2 Allah turunkan rahmatnya oleh orang-orang yang bangun di tengah malam, yang kalbunya masih hidup, yang kalbunya dia meroja Quran, yang kalbunya berzikir kepada Allah. Siapapun dia, maka Allah akan mendapatkan rahmatnya. Ini saja Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu telah lewat, maafkan saya. Saya biasa ngomong memang sejam 2 jam Pak, ya sejam 2 jam sama juga bayarannya kan. Ini Pak ya, makasih, semoga kita sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul wa syafa'ah wal tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.